Oke guys, ketemu lagi dengan Diki Ojol. Jangan lupa guys ya, subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal piston ya, Seher ya. Ya, di video saya yang lain juga ada bagaimana mengganti Seher ya pada motor Supra X Helm-in ya. Ya, ini yang saya akan perlihatkan, ini motor piston motor Supra X ya. Pada dasarnya itu piston pada semua motor tuh sama semuanya ya. Samanya di mana ya? Cara kerjanya ya. Jadi ini ya, ini ada kan kelihatan nih ya di sini ya. In ya, bukan terbalik jadi ini ya, bukan ya. Jadi in ya. Ini ada coakannya ini sedikit. Ya memang tidak terlalu pas ya, tapi ya begitulah pabrik ya. Jadi di in ini tempat oli masuk ya, dan sebaliknya ini ada tulisan KYZ ya. Untuk piston Supra X ini memang tidak ada di sini coakan satu lagi untuk out ya, tapi ya itu selalu in dan outnya itu selalu berseberangan ya, tuh ya. Jadi ini ada yang di bawahnya ada lubang lagi. Nah, di sini tempat ring ya. 1 2 3 itu tempat ring. Ya, ada yang untuk beberapa motor Yamaha di sini ada di bawahnya ada lubang lagi. Jadi ada lubang 4 lagi ya. Di tempat ringnya ada, di bawahnya juga ada ya. Jadi cuman sistem kerjanya sama. Ya. Jadi di sini untuk olinya masuk, di sini untuk olinya keluar. Karena ini piston kan kerja begini ya. Di sini itu tidak boleh ada oli ya. Jadi itu blok piston itu pada dasarnya itu memang lebih besar dari ukuran pistonnya. Jadi lebih besar, lumayan berapa mili ya. Jadi piston tuh masuk bukannya pas banget, ngepres banget di bloknya ya, tidak. Nah makanya itu ada fungsinya ring. Nah jadi ring ini kalau dipasang ya, itu ring itu benar-benar ngepres di blok pistonnya, di lubangnya. Jadi itu untuk menahan. Kalau yang atas ini ring kompresi 1 2, ring kompresi 1, ring kompresi 2. Jadi itu untuk menahan supaya di sini kan ruang bakar nih. Nah, di sini ruang bakar nih yang terjadi ledakan ya. Ada bensin masuk ya, dari ada katup ya. Ada katup pembuangan dan katup masuk ya. Nah, bensin ditembakkan ke dalam itu meledak. Nah, ini mendorong piston maju mundur. Nah, di sini pasti ada tekanan ya, ada tekanan gas tuh ya, ledakannya itu. Nah, itu namanya kompresi. Nah, itu tidak boleh lolos. Kalau itu kompresinya itu lolos melalui celah piston ini ke belakang sini, itu pasti tenaganya kurang ya. Jadi itu tenaga jadi dredet ya. Jadi benar-benar tidak bertenaga, apalagi menanjak tuh terasa banget ya. Gigi satu aja nggak ada tenaga ya tuh kalau ringnya tidak pas ya. Terus yang di bawah ini ring oli ya. Ring oli ini ada 3 ya. Ring oli ini ada 3. Nah kalau ring kompresi ini saya tunjukin ada 2 ya. Ini ring kompresi ada 2. Nah terus bedanya apa ya? Bedanya kalau yang untuk yang di bawah, yang di sini. Nah, yang di sini itu ring kompresinya yang ini sisi-sisinya tajam. Ya, sisi-sisinya tajam ya. Itu bedanya di situ. Jadi itu untuk ring kompresi yang kedua. Ring kompresi yang pertama ini sisi-sisinya ini yang taruh di paling atas ya. Di atas ini ya. Itu sisi-sisinya tumpul. Ya, jadi sisinya halus, itu terasa. Ya guys ya. Jadi bisa diraba, itu terasa ya. Itu untuk ring kompresi. Nah untuk ring oli itu ada 3 macam ya. Ini tipis. Kalau ini duanya sama ya. Ring kompresi ini apa, ring oli ini sama 2, ini 2 sama ya. Dan dia satu lagi ring untuk alur untuk ini ring oli juga. Dia model seperti spiral gitu ya, bergerigi gitu ya. Nah ini nanti akan diapit ini untuk mengalirkan oli ya. Karena dia kenapa dia mereka ini bertiga ini akan dipasangkan di yang ini. Nah, di sini. Nah, tempat lubang
ya jalannya oli, keluar masuk oli ya. Jadi makanya dia harus bergerigi di sini ya, dia harus bergerigi ya, berspiral gitu ya. Nah, dan ini diapit dengan ring oli yang datar ini ya, ring oli yang datar ini. Jadi dia diapit di tengah-tengah ya, seperti itu. Nanti cara pasangnya nanti saya ajarin ya. Nah, jadi ya seperti ini, diapit begini ya. Nah, ring oli kiri kanan, dan satunya yang spiral tuh di tengah-tengah nanti ya. Nah, itu cara pemasangannya juga tidak sembarangan ya. Kalau kita sembarangan pasang, itu nanti olinya pertama bisa lolos ke ruang pembakaran. Kalau oli bisa lolos ke ruang pembakaran di sini, nah udah pasti nanti di sini piston ini, seher ini di atas ini penuh dengan jelaga ya, karbon ya, habis hasil pembakarannya. Nah, itu kalau sudah cukup banyak, itu nanti knalpotnya pasti ngebul. Nah, dari dikit lama-lama banyak kan, lama-lama ini kan makin itu bisa banyak sebab ya, salah pemasangan ring ya, udah gitu ini udah mampet. Jadi ring oli ini ya, karena dia bergerigi udah masuk, karena ini kan masuk ke sini oli, lama-lama dia memang, ini kan piston ini kan sangat panas ya. Bayangin, ini piston ini tempat pembakaran ya. Di sini terjadi ledakan, jadi itu suhunya itu benar-benar mungkin ribuan ya derajat Celcius, jadi sangat panas. Jadi oli yang masuk di sini, biarpun dia keluar masuk ya, ngalir, ini kan in ya, masuk. Biasanya yang sering mampet tuh yang di in ya, yang di in yang sering mampet ya. Jadi karena panas itu, oli yang biarpun dia lewat di sini itu memang tergantung pemakaiannya. Kalau sering dalam putaran tinggi ya motornya, ini lama-lama ini akan mampet, lubang ini akan mampet. Biasanya in yang duluan mampet ya, yang outnya ini belum ya, dia agak belakangan, udah parah di baru mampet. Biasanya in yang duluan mampet. Jadi kalau dia udah mampet, olinya nggak bisa lewat, jadinya olinya tuh merembes ke sini, merembes. Nah, itu knalpot ngebul ya, makin lama makin ngebul. Awalnya ngebul dikit, asap tipis, lama-lama udah kayak motor 2 tak, ngebul terus sudah ya, lebih parah dari motor 2 tak, nah ngebul terus itu ya pernah. Nah, itu bahaya, itu olinya akan berkurang ya. Dan itu kalau tidak ditambahin olinya ya otomatis berkurang banget. Yang mestinya 800 mili ya, jadi tinggal 500 mili, 400 mili, oli berkurang sampai setengah. Itu udah pasti komponen di dalam mesin tuh akan pada rontok karena kekurangan oli ya. Nah, itu jadi biayanya makin besar. Udah gitu kalau dibiarkan terus ya, jelas nanti akan merusak komponen yang lain pasti. Jadi sebaiknya kalau sudah ngebul, cepatlah dibongkar, diganti ringnya dan pistonnya. Atau pistonnya mau dibersihin, boleh bersihin sendiri ya. Kalau suruh mekanik mah nggak ada mekanik mau bersihin ya, karena bersihnya lama ya. Kalau saya jadi mekanik juga saya nggak mau ya, bersihinnya bisa sejam ya, lama. Jadi bersihin sendiri di rumah, berpasang lagi. Atau nggak, kalau mau gampang ya, nggak bisa bongkar sendiri ya, udah belinya satu set ya. Nah, seperti itu. Nah, ini cara pemasangannya ya, kita mulai ya. Jadi untuk rata-rata motor semua kan saya bilang sehernya tuh sama ya, cuman dia mungkin besarnya, kecilnya ya. Nah, ini tingginya itu tergantung motor beda-beda ya. Ya, cuman rata-rata semua tuh hampir sama ya. Sama, ini ada 3 ini ya, ada ring kompresi, ada ring oli ya, ada lubang pembuang masuk dan outnya outnya ada, ini ada, outnya ada. Jadi sama seperti itu. Nah, jadi kalau kita udah mengerti untuk satu merek motor saja, sebenarnya untuk merek yang lain itu nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan menggambarnya. Kita lihat nih, in ya, in. Kita berikan silang, kita silangin ya. Ya, outline 1 di sini. Oke ya, jadi ya
ini kenapa harus begini, disilangin begini ya, ini garis ke sini. Nah, kenapa nggak ada yang di sini ya? Nah, ingat ini lihat saja ya guys, lihat saja di sini. Ini kan ada bolongannya ya. Jadi penampangnya cuma segini. Kalau ini penampangnya besar. Jadi untuk gesekan ke dinding, bukan gesekan ya, untuk dia kan bergerak begini. Ini kan blok piston ya. Nah, dia bergesek begini, otomatis penampang yang banyak mengalami gesekan pasti di sini. Ya kan? Nah, banyak gesekan ya ke dindingnya ini. Nah, yang ini kosong. Jadi kita usahakan itu, ini garis-garis ini apa? Untuk sambungan, untuk pemasangan, untuk meletakkan sambungan ini, sambungan ringnya, ya. Jadi ini sambungan ringnya ini, kalau misalnya ini ada di sini, kita tarik seperti ini pasangnya, ya. Jadi itu tempat meletakkan sambungan ringnya. Oke guys, nah jadi di situ. Jadi kenapa kita tidak taruh di sini? Kalau ini untuk outnya nanti untuk ini untuk ring oli, ya, ring oli, ya. Nah, ini untuk kompresi di sini. Nah, kompresi ini sangat penting karena kompresi ini nggak boleh taruh di sini, ya. Takutnya dia terlalu banyak gesekan di dinding. Karena yang mengalami gesekan di dinding blok piston itu ringnya, bukan pistonnya. Pistonnya nggak kena, ya. Pistonnya nggak kena. Jadi ringnya yang kena, ya. Jadi ringnya itu yang karena kita pasang, lihat aja itu ringnya itu ukurannya lebih besar dari piston. Jadi ringnya yang mengalami gesekan di dinding blok piston. Jadi kita sengaja taruh di samping di sini. Ini untuk kompresi ya. Untuk kompresi ini kompresi 1, kompresi 2 ya. Jadi ini taruh di sini. Ya, ini juga 1 taruh di sini. Jangan di sini ya. Nah, kalau untuk oli juga 1, 2 ya. 1, 2, 3. Jadi ring oli kita namakan dengan ini ring 1, ring oli 2, ini ring oli 3 ya. Jadi yang sama ini ring oli 1 dan 3 ya. Jadi ring oli 2 yang spiral ini, kenapa kita boleh taruh di sini? Ya karena dia memang ini kan pas sekali. Kalau ini beda, ini dia pas sekali. Kalau yang bergesekan ke dinding blok piston ini 2 dinding ring kompresi. Kalau ring oli nggak terlalu mengalami gesekan dia. Ya nanti lihat aja kalau udah pasang itu mereka agak rapat ke dalam. Kalau ring kompresi agak keluar banget ya. Nah, jadi ring oli taruh di sini. Ya nggak apa-apa. Ya, ring oli yang kedua. Nah, jadi sudah kita gambarkan di sini. Kita kasih nama ring oli 1, ring oli 2, dan ini ring oli 3 ya. Nah, terus sekarang ini kita kompresi 1, ring kompresi 2 ya. Nah, kalau ini ring kompresi 1 dan kompresi 2, sebenarnya ini kalau ini kan saya tulis 1 dan ini sini 2. Kalau ada yang taruh di sini 2, bagaimana ini kalau taruh sini 2, di sini yang 1, ya sama saja ya. Yang pasti tidak boleh sama ya. Kalau di sini 1, di sini 2. Kalau di sini 1, di sininya 2. Sama ring oli 1 dan ring oli 3 ya. Kalau ring oli 2 ya di sini tetap ya, karena dia pas di lubang ininya, pembuangannya, outnya ya. Nah, jadi ring oli 1 di sini kebetulan. Kalau ring oli 3-nya di sini, ring oli 1-nya harus di sini ya, seperti itu ya. Nah, yang penting ini gambarnya harus seperti ini ya guys. Kalau udah hafal seperti ini, dihafal kayak hafalan sekolah ya. Ya kalau begini udah gampang, tinggal pasangin saja ya. Cara masangnya itu gampang ya. Pertama kita mulai dari ring oli yang kedua ya. Ring oli kedua kita taruh di sini ya. Ring oli kedua ini ya. Ini ring oli 2 yang sambungannya ya. Kita taruh di sini dulu. Ini untuk lubang ringnya itu memang lebih besar ya kalau untuk ringnya oli ini ya, karena ya memang dia untuk menempatkan 3 ring oli. Nah, dia mau menempatkan 3 ring oli di dalam, jadi otomatis lubangnya itu harus lebih besar ya. Baru
kita masang ring oli 1 di sini. Mau ring oli 1, ring oli ini sama aja ya. Jadi ring oli 1 sama 3 kan sama, cuman tempatnya saja kita ya. Nah, ring oli 1 kita taruh di sini. Hati-hati guys ya, biarpun ini kan dari baja ringnya ya, ring pistonnya, tapi tetap masangnya pelan-pelan. Sebenarnya kita bukan takut dia patah ya. Oke, memang itu bisa patah, tapi agak susah ya teman. Jangan sampai dia berubah bentuk ya. Jadi bentuknya jadi berubah banget ya, pasangnya pelan-pelan ya. Cara pasangnya seperti ini ya. Pasang terus biarpun dari baja ya, tapi tetap kita harus pelan-pelan, takut dia berubah bentuk. Kalau berubah bentuk udah ringnya udah nggak maksimal, nanti udah harus ganti ya. Oke, ring oli 1 di sini, oli 2 ada, oli 3 di sini. Nah, oli 3. Nah, itu kan. Jadi ringnya itu diapit ya. Ring oli 2 itu ring yang spiral itu diapit oleh ring oli yang halus ini ya, yang rata ini ya. Jadi dia diapit, fungsinya supaya dia nggak lari ya. Oke, kita pasangnya seperti ini ya, pelan-pelan turunin. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan berubah bentuk, pelan-pelan. Nah, itu udah masuk ya di sini. Oli 3 ya, oli 1 tuh, oli 1 ya di sini tuh ya, oli 1 di sini. Nah, sekarang ring kompresi yang 2, kompresi 2 yang kasar ya. Nah, ini untuk beberapa mekanik ya, ada yang mengatakan ini kan memang ringnya ini kan ada kode ya. Nah, di ring ini ada kode, ada tulisan, agak susah dilihatnya tapi bisa nih, ada tulisannya tuh ya guys ya. Tuh ada kodenya, tulisannya sedikit ya. Nah, di sebelah sini guys, sebelah sini ya. Nah, ada tulisannya sedikit. Nah, untuk beberapa mekanik katanya ini harus menghadap ke atas ya, tapi ada yang bilang itu tidak pengaruh karena memang bentuknya kan gak jauh beda. Tapi ya terserah lah ya guys ya, kalau kita ikutin ya. Yang penting sih bagi saya ya, ininya sambungan ringnya ya, itu harus tepat ya. Kalau masalah itu ringnya pasangnya begini atau begini penampangnya ya terserah. Kalau saya sih yang penting ininya ya, sambungannya ya. Oke, kita pelan-pelan pasangnya. Oke. Kalau untuk ring kompresi ini memang harus ekstra hati-hati karena dia ngepas banget sama lubangnya ya. Ya, jadi agak hati-hati pasangnya ya. Terus kalau udah masuk ini udah enak, tinggal pelan-pelan gitu kita masukin ya. Oke. Nah, udah masuk ya. Nah, oke. Dan sekarang ring kompresi 1. Nah, ini juga sama, ini ada tulisannya ya. Ya, ada tulisannya, agak susah kita lihat di sini. Lihat tuh guys ya, ada tulisannya. Cuman nggak terlalu jelas, susah. Nah, itu ada tulisannya di sini ya. Nah, di sini ya, itu ada tulisannya ya. Tuh, ya, tuh ada tulisannya D apa tuh D3 ya. kurang jelas ya. Ya terserah lah guys ya, mau ini di atas, ini di bawah ya sama saja ya. Oke, sekarang ring kompresi yang pertama. Oke, sama pasang seperti ini juga ya. Pasang. Oke, kita masukin. Udah masuk. Oke, udah.
Jadi tujuannya kenapa nggak boleh ketemu ya, ini sambungannya dengan sambungan yang di sini ya, ring kompresi ya, sambungannya di sini, sambungan di sini. Karena supaya apa? Ini kan nanti kan pada saat kita pasang ke blok piston dia akan agak sedikit menyempit ya, menyempit begini, agak menutup, tapi tetap ada celahnya. Jadi ada celahnya. Jadi celahnya itu untuk supaya tuh kompresinya memang lolos sedikit dia nggak langsung lolos ke bawah. Jadi dia harus nyari lubang di sini. Jadi ibarat itu untuk menahan semaksimal mungkin itu kompresinya itu jangan sampai terlalu banyak yang lolos ke bawah. Ya. Jadi tujuannya di situ supaya tenaga motor itu jauh lebih bertenaga. Ya, terutama gigi 1, gigi 2 itu buat nanjak ya. Jadi itu fungsinya di situ. Kalau dia misalnya ini ya, nah lubang ketemu begini, sama-sama sambungannya di sini ya. Nah, jadi pada saat nanti kompresi terjadi ledakan, dus, ya di sini kompresinya tinggal plong keluar gitu saja. Jadi ya tenaganya cepat keluar, hilang gitu loh. Nah, itu fungsinya di situ. Jadi kalau mau tahu itu kalau sudah kompresinya bocor atau ringnya sudah tidak bagus atau pemasangannya salah, ya. Kan ada mekanik kan ada yang salah gitu ya. Kalau masih pemula ya. Kalau udah sering sih ya itu gampang. Ya, jadi ada yang salah pasang, ya itu terasain aja kita pas udah ganti piston nih. Kita jalan coba nanjak. Ya, bukan bawa kenceng di 4 ya. Coba nanjak. Nah, itu terasa itu. Ya. Tenaganya itu ya kayak 4 tak serasa 2 tak deh, nggak bisa nanjak gitu loh. Ya itu berarti pemasangannya salah kalau baru ganti. Tapi kalau sudah lama berarti guys itu harus ke bengkel, coba penyakitnya ada, kemungkinannya ada di sini. Memang kalau untuk kurang tenaga tuh bukan cuma di piston ya, bisa di kanvas ganda ya. Kanvas gandanya itu rodanya sudah ada yang rusak ya, atau udah pecah itu roda kecilnya plastik, atau kanvasnya malah sudah habis, hampir habis ya. Nah itu tenaga itu akan habis gitu, nggak ada tenaga ya. Terus bisa juga karena pemasangan rantai ketengnya nggak pas di topnya ya, itu juga. Jadi untuk hilang tenaga tuh banyak sebab ya. Nah salah satunya ya ini piston. Oke guys, nah ini cara pasangnya gampang ya. Nah untuk motor-motor yang lain tidak jauh beda guys ya, tidak jauh beda ya. Jadi kompresinya ya biasanya selalu bersebelahan ya, tidak boleh sama. Ring oli 1, 2, 3 nya itu pasti juga sama seperti ini ya. Mau motor Yamaha, motor Suzuki nggak jauh beda guys ya. Ini kebetulan Honda ya seperti ini bentuknya. Kalau motor Honda yang Yamaha, Suzuki itu tidak jauh-jauh beda. Oke guys ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen guys ya. Terima kasih.